Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifia Rahmawati, Erika Pranata, kemudian saya Fauzi Ahmad Gifari Nugraha, kemudian Hani Hidayah dan Hana Kurnia. Kali ini kami akan membahas mengenai uji enzim yang telah kami lakukan pada beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya tentunya kita sudah tahu apa itu enzim. Enzim merupakan suatu biokatalisator yang terdiri dari protein. Enzim ini sangat penting bagi tubuh kita. Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Reaksi-reaksi enzimatik dibutuhkan agar bakteri dapat memperoleh makanan atau nutrien dalam keadaan terlarut yang diserap ke dalam sel untuk memperoleh energi kimia yang digunakan untuk biosintesis, perkembangbiakan, pergerakan, dan lain-lain. Kemudian metode yang kami gunakan dalam percobaan ini untuk alat dan bahannya, yang pertama ada penangas air, kemudian ada piring, lalu ada nasi, kemudian saliva, dan betadin sebagai iodin atau iodiumnya. Cara kerja yang kami gunakan ada 6 cara. Yang pertama, sampel nasi ditumbuk kemudian ditetesi oleh iodin. Yang kedua, sampel nasi ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam penangas air lalu ditetesi dengan iodin. Yang ketiga, sampel nasi ditumbuk kemudian ditetesi saliva lalu ditetesi iodin. Kemudian cara kerja yang keempat, nasi ditumbuk, sampel ditetesi oleh saliva kemudian dimasukkan ke dalam penangas air lalu ditetesi dengan iodin. Kemudian cara kerja yang kelima, sampel nasi ditumbuk, kemudian dikunyah selama 1 menit, 2 menit, dan 3 menit, kemudian setelah itu ditetesi dengan iodin. Kemudian sampel yang keenam, nasi ditumbuk, kemudian dikunyah selama 1 menit, 2 menit, dan 3 menit, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dan ditetesi dengan iodin. Seperti ini hasil dari percobaan kami pada percobaan uji enzim ini. Gambar pojok kiri atas ini merupakan hasil dari sampel nasi yang hanya ditetesi dengan iodin. Terlihat jelas bahwa di sini warna pada nasi berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan sampel nasi yang ditetesi dengan saliva, kemudian ditetesi lagi dengan iodin. Terlihat jelas di sini juga warna nasinya berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Kemudian selanjutnya ini adalah sampel nasi yang dimasukkan ke penangas air kemudian ditetesi dengan iodin. Terlihat jelas di sini bahwa warna pada nasi berubah menjadi warna biru. Sedangkan di bawahnya ini merupakan sampel nasi yang dikunyah selama 1 menit kemudian ditetesi dengan iodin. Warna pada nasi berbeda dengan warna sebelum-sebelumnya. Terlihat di sini warna pada nasi yang dikunyah selama 1 menit lebih condong ke arah warna merah. Kemudian selanjutnya ini sampel nasi yang dikunyah selama 2 menit dan ditetesi dengan iodin. Terlihat mulai muncul warna biru kehitam-hitaman pada sampel. Ketika nasi yang dikunyah selama 3 menit ditetesi dengan sampel dengan iodin, terlihat warna pada nasi mulai muncul warna biru kehitam-hitaman.
Kemudian di pojok kanan atas ini merupakan sampel nasi yang ditetesi dengan saliva, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air. Tidak terlihat perubahan warna pada nasi yang ditetesi saliva lalu dimasukkan ke penangas air. Di bawahnya ini merupakan sampel nasi yang dikunyah selama 1 menit, kemudian dimasukkan ke penangas air. Warna pada nasi terlihat lebih condong ke warna merah. Setelah itu di sini ada sampel nasi yang dikunyah selama 2 menit dan dimasukkan ke penangas air. Terlihat warna pada sampel sudah mulai biru kehitam-hitaman, dan di bawahnya ini merupakan gambar dari sampel nasi yang dikunyah selama 3 menit dan dimasukkan ke penangas air. Terlihat warna biru kehitam-hitaman pada sampel lebih jelas. Oke, pembahasannya adalah penambahan iodin pada sampel digunakan untuk menguji keberadaan amilum yang terdapat pada sampel. Seperti pada perlakuan nasi yang ditumbuk kemudian ditetesi iodin, warna pada larutan iodin berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan hasil positif pada sampel, yaitu sampel positif mengandung kandungan karbohidrat. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim amilase paling sering ditemukan di saliva atau air ludah. Namun pada beberapa percobaan di atas masih terdapat amilum pada sampel yang ditetesi saliva dan dikunyah. Hal ini disebabkan karena kurangnya waktu yang diberikan untuk enzim bereaksi. Salah satu faktor yang dapat merusak enzim adalah suhu yang tinggi. Namun pada percobaan enzim yang dimasukkan ke penangas air, seharusnya sampel memiliki namun pada percobaan enzim yang dimasukkan ke penangas air, seharusnya sampel memiliki kandungan amilum, tetapi hasil yang didapat sampel tidak terdapat amilum. Hal ini disebabkan karena kurangnya suhu atau temperatur yang dapat merusak enzim tersebut. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu pada sampel nasi memiliki kandungan amilum. Enzim amilase yang ditambahkan pada sampel membuat kandungan amilum dalam sampel diubah menjadi glukosa, sehingga hasil yang didapat dari uji iodin negatif. Tapi saat enzim diberi perlakuan suhu yang tinggi, maka enzim tidak dapat berfungsi sebagai mestinya atau rusak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.